Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa, sebelum kita mulai, silakan klik like, tinggalkan komentar di bawah, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. 7 detik menegangkan saat malaikat Israel mendekat. Setiap detik yang kita jalani adalah anugerah. Namun, ada satu momen yang pasti akan kita hadapi, sebuah pertemuan yang tak terhindarkan. Momen itu adalah saat malaikat Israel datang menjemput. Bayangkan, dalam 7 detik yang menegangkan, inilah yang mungkin terjadi. Detik pertama. Karakteristik fisik dan emosional. Detik pertama adalah saat di mana tubuh mulai mengalami perubahan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Sensasi ini sering digambarkan sebagai rasa dingin yang menusuk tulang, yang secara perlahan menyebar dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuh, seolah-olah vitalitas ditarik dari setiap sel. Jantung, yang selama ini berdetak sebagai simbol kehidupan, tiba-tiba terasa melambat, bahkan mungkin terasa berhenti berdetak sesaat. Perasaan ini bisa menimbulkan kepanikan yang hebat bagi sebagian orang, namun bagi yang lain, mungkin justru muncul ketenangan yang aneh. Di balik perubahan fisik ini, ada pergolakan emosional yang luar biasa. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah emosi yang paling dominan. Pikiran tentang kematian, perpisahan dengan orang-orang tercinta, dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi setelahnya, semua itu bergejolak dalam diri. Sebagian orang mungkin mencoba untuk melawan, mencoba untuk menarik napas lebih dalam, atau mencoba untuk bergerak, namun tubuh seolah-olah tidak lagi patuh pada perintah otak. Ada perasaan tak berdaya yang luar biasa, di mana kita menyadari bahwa kontrol atas hidup kita sudah tidak lagi berada di tangan kita. Memori dan penyesalan. Dalam detik pertama ini, pikiran manusia bisa sangat aktif. Ini bukan hanya sekadar kilas balik, tetapi sebuah tayangan ulang yang sangat cepat dan jelas dari seluruh kehidupan. Semua keputusan, baik yang besar maupun yang kecil, semua perbuatan, baik yang baik maupun yang buruk, melintas di depan mata. Kenangan tentang kebahagiaan, kesedihan, tawa, dan tangis, semuanya hadir dengan intensitas yang sama. Namun, di antara semua kenangan itu, yang paling menonjol adalah penyesalan. Penyesalan atas kata-kata yang tidak diucapkan, maaf yang tidak diberikan, dan janji yang tidak ditepati. Penyesalan atas waktu yang terbuang sia-sia, atas kesempatan untuk berbuat baik yang dilewatkan begitu saja. Penyesalan ini tidak hanya datang sebagai sebuah pemikiran, melainkan sebagai sebuah beban emosional yang sangat berat, seolah-olah setiap penyesalan memiliki bobotnya sendiri. Kesadaran spiritual. Di detik pertama ini, kesadaran spiritual seseorang mencapai puncaknya. Semua keraguan, semua pertanyaan, dan semua ketidakpercayaan yang mungkin ada selama ini, seolah-olah sirna. Ada kesadaran yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ada kekuatan yang mengatur alam semesta ini. Bagi orang yang beriman, ini adalah detik di mana iman mereka diuji dan dikuatkan, di mana mereka merasakan kehadirannya secara langsung. Namun, bagi yang tidak beriman, ini adalah momen penyesalan yang paling mendalam. Penyesalan karena telah menolak atau mengabaikan kebenaran spiritual selama hidupnya. Detik ini adalah detik di mana mereka menyadari bahwa ada realitas lain selain dunia fisik yang mereka tinggali. Kesadaran ini datang dengan rasa sakit dan penyesalan yang luar biasa, karena mereka tahu bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi momen ini. Detik kedua. Perubahan persepsi sensorik. Detik kedua adalah kelanjutan dari pengalaman di detik pertama, namun dengan intensitas yang lebih tinggi. Perubahan persepsi sensorik menjadi sangat dominan. Penglihatan mulai kabur, seolah-olah ada kabut tebal yang menutupi mata. Cahaya di sekitar mungkin terlihat lebih redup, atau sebaliknya, ada cahaya yang sangat terang yang menarik perhatian. Suara-suara di sekitar terdengar sayup-sayup, seperti suara yang berasal dari dalam air. Suara orang-orang yang menangis atau berbisik di samping kita mungkin tidak terdengar jelas, atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Persepsi sentuhan juga berubah.
Rasa dingin yang dimulai di detik pertama kini telah menyebar ke seluruh tubuh, membuat tubuh terasa kaku dan mati rasa. Namun, di saat yang sama, mungkin ada sensasi lain yang muncul. Sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sensasi dari kehadiran yang tidak terlihat. Momen terakhir dari kehidupan fisik. Pada detik kedua ini, tubuh mulai kehilangan fungsi dasarnya. Pernapasan menjadi sangat sulit. Seolah-olah ada beban yang sangat berat menekan dada. Paru-paru tidak bisa lagi menarik udara dengan bebas, dan setiap napas terasa seperti perjuangan. Ini adalah momen di mana tubuh fisik kita, yang selama ini menjadi wadah bagi jiwa kita, mulai melepaskan diri. Meskipun demikian, pikiran dan kesadaran masih sangat aktif. Ini adalah momen terakhir di mana kita masih bisa berpikir, masih bisa merasakan, masih bisa menyesali. Ini adalah momen terakhir di mana kita masih berada di antara dua dunia, dunia fisik dan dunia spiritual. Mulai merasakan kehadiran malaikat Israel. Ini adalah detik pertama di mana kita mulai merasakan kehadiran malaikat Israel secara lebih jelas. Bukan hanya sekadar sebuah sensasi atau perasaan, tetapi sebuah kehadiran yang sangat kuat dan nyata. Kehadiran ini bisa menimbulkan ketenangan bagi mereka yang siap, atau ketakutan yang luar biasa bagi mereka yang tidak siap. Kehadiran ini sering digambarkan sebagai sebuah kekuatan yang tak terlukiskan, yang menarik jiwa keluar dari tubuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarik dari dalam, dari setiap sel, dari setiap nadi. Proses ini bisa terasa sangat menyakitkan bagi mereka yang tidak siap, seolah-olah jiwa mereka dicabut dengan paksa. Namun, bagi mereka yang siap, proses ini mungkin terasa damai, seolah-olah jiwa mereka dibebaskan dari penjara yang disebut tubuh. Persiapan akhir. Pada detik kedua ini, semua amalan kita, semua perbuatan baik dan buruk kita, menjadi sangat nyata. Jika kita memiliki amalan yang baik, amalan itu akan datang untuk menenangkan kita, untuk memberikan kita kekuatan. Namun, jika kita memiliki amalan yang buruk, amalan itu akan datang untuk menghantui kita, untuk menimbulkan rasa takut dan penyesalan. Detik kedua ini adalah pengingat terakhir bagi kita semua. Pengingat bahwa setiap detik yang kita jalani sangatlah berharga. Pengingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensinya. Pengingat bahwa kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi momen ini, karena momen ini adalah momen yang paling penting dalam hidup kita. Detik ketiga. Puncak kesadaran spiritual. Detik ketiga adalah puncak dari kesadaran spiritual. Ini bukan lagi sekadar perasaan atau sensasi, tetapi sebuah pengalaman langsung. Keberadaan malaikat Israel, yang di detik kedua masih terasa samar, kini menjadi sangat nyata. Seseorang akan merasakan kehadiran yang luar biasa kuat, sebuah entitas yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Kehadiran ini bisa menimbulkan dua reaksi yang bertolak belakang. Ketenangan yang luar biasa bagi mereka yang telah mempersiapkan diri, atau teror yang tak terbayangkan bagi mereka yang tidak siap. Bagi orang yang beriman, kehadiran ini adalah saat di mana janji-janji spiritual menjadi kenyataan. Mereka merasakan ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa mereka akan kembali kepada pencipta mereka. Mereka merasa damai karena tahu bahwa perjuangan mereka di dunia ini sudah selesai, dan mereka akan memasuki fase baru dari keberadaan mereka. Kehadiran malaikat Israel ini tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan, tetapi sebagai utusan yang membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak siap, detik ketiga ini adalah detik penyesalan yang paling dalam. Mereka merasakan kehadiran yang sangat kuat dan menakutkan, yang menunjukkan bahwa semua yang mereka yakini di dunia ini adalah salah. Ketakutan akan hukuman, ketidakpastian akan nasib mereka, dan penyesalan karena telah menyia-nyiakan hidup mereka, semua itu datang bersamaan. Jiwa dan tubuh. Pada detik ketiga ini, pemisahan antara jiwa dan tubuh dimulai. Jiwa, yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuh, mulai ditarik keluar. Proses ini bisa sangat menyakitkan bagi sebagian orang, seolah-olah setiap sel di tubuh mereka memberontak terhadap pemisahan ini. Namun, bagi yang lain, proses ini bisa terasa sangat damai, seolah-olah jiwa mereka dibebaskan dari sebuah beban yang sangat berat.
Pemisahan ini adalah pengalaman yang paling fundamental dari kematian. Ini adalah momen di mana kita menyadari bahwa kita bukan hanya sekadar tubuh fisik, tetapi sebuah entitas spiritual yang lebih besar. Ini adalah momen di mana kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah fase, dan ada kehidupan lain yang menanti kita setelahnya. Ujian terakhir. Detik ketiga ini juga merupakan ujian terakhir bagi iman seseorang. Dalam momen ini, semua keraguan dan semua ketidakpercayaan akan diuji. Jika iman seseorang kuat, mereka akan mampu melewati detik ini dengan ketenangan dan kedamaian. Namun, jika iman mereka lemah, mereka akan goyah dan mungkin menyerah pada ketakutan. Ini adalah momen di mana amalan-amalan seseorang akan berbicara. Jika seseorang memiliki amalan yang baik, amalan itu akan menjadi penolong mereka di detik ini. Amalan itu akan menjadi kekuatan yang menopang mereka, yang memberikan mereka ketenangan dan kedamaian. Sebaliknya, jika seseorang memiliki amalan yang buruk, amalan itu akan menjadi beban yang sangat berat, yang menyeret mereka ke dalam ketakutan dan penyesalan. Detik keempat. Napas terakhir dan kehilangan fungsi organ. Detik keempat adalah saat di mana tubuh mulai menyerah sepenuhnya. Pernapasan, yang di detik ketiga sudah sangat sulit, kini menjadi terhenti. Ini adalah napas terakhir, sebuah momen di mana tubuh fisik kita berhenti bekerja. Jantung, yang di detik pertama sudah melambat, kini berhenti berdetak sama sekali. Otak, yang selama ini menjadi pusat kesadaran kita, juga berhenti berfungsi. Pada detik keempat ini, semua fungsi organ tubuh berhenti. Tubuh menjadi dingin, kaku, dan tidak lagi responsif. Ini adalah momen di mana tubuh fisik kita, yang selama ini menjadi rumah bagi jiwa kita, menjadi tak lebih dari sekadar materi. Pemisahan jiwa yang sempurna. Di detik keempat ini, pemisahan antara jiwa dan tubuh menjadi sempurna. Jiwa sudah sepenuhnya terlepas dari tubuh, dan sudah memulai perjalanannya. Proses ini bisa terasa seperti sebuah kelahiran baru, di mana jiwa dibebaskan dari batasan-batasan fisik. Meskipun tubuh sudah tidak lagi berfungsi, kesadaran spiritual seseorang masih sangat aktif. Jiwa, yang kini sudah terbebas dari tubuh, mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Mereka bisa melihat tubuh mereka yang terbaring. Mereka bisa melihat orang-orang yang menangis di sekeliling mereka. Namun mereka tidak lagi merasakan emosi yang sama seperti saat mereka masih hidup. Awal perjalanan baru. Detik keempat ini adalah akhir dari kehidupan di dunia ini, tetapi juga merupakan awal dari kehidupan yang baru. Jiwa sudah memulai perjalanannya, sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke tempat yang telah disiapkan untuk mereka. Perjalanan ini akan dipandu oleh amalan-amalan mereka selama hidup. Bagi mereka yang memiliki amalan yang baik, perjalanan ini akan terasa damai dan indah. Mereka akan merasakan ketenangan yang luar biasa, dan mereka akan disambut oleh entitas-entitas spiritual yang baik. Mereka akan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan, dan mereka akan tahu bahwa mereka telah kembali ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Namun, bagi mereka yang memiliki amalan yang buruk, perjalanan ini akan terasa menakutkan dan menyakitkan. Mereka akan merasakan ketakutan yang luar biasa, dan mereka akan disambut oleh entitas-entitas spiritual yang jahat. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak terlukiskan, dan mereka akan tahu bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup dengan baik. Detik kelima. Puncak penyesalan duniawi. Pada detik kelima, kesadaran tentang dunia yang ditinggalkan mencapai puncaknya. Semua pencapaian, harta benda, dan status sosial yang selama ini dikejar, tiba-tiba terasa begitu hampa dan tak berarti. Mobil mewah, rumah megah, jabatan tinggi, semua itu kini tak lebih dari sekadar bayangan yang memudar. Di detik ini, seseorang menyadari bahwa tidak ada satupun dari hal-hal duniawi itu yang bisa menemani atau menolongnya. Ini adalah momen penyesalan yang paling dalam atas waktu yang terbuang sia-sia. Penyesalan karena lebih memprioritaskan pekerjaan daripada keluarga, mengejar harta daripada ibadah, dan membangun ego daripada hati. Semua kegembiraan dan kesedihan di masa lalu terasa seperti adegan film yang telah usai. Perjuangan spiritual terakhir. Meskipun tubuh sudah dalam kondisi kritis, jiwa masih berjuang.
Ini adalah detik-detik terakhir di mana seseorang masih bisa menyesali dan berharap. Jiwa menyadari betapa pendeknya waktu yang diberikan dan betapa banyak kesempatan untuk berbuat baik yang telah disia-siakan. Muncul keinginan yang sangat kuat untuk kembali, hanya untuk 1 detik saja, demi memperbaiki satu kesalahan, mengucapkan satu kata maaf, atau melakukan satu kebaikan. Namun, keinginan itu tak mungkin lagi terwujud. Detik kelima ini juga bisa menjadi momen pencerahan bagi sebagian orang. Mereka yang selama hidupnya disibukkan oleh hal-hal duniawi, kini menyadari makna kehidupan yang sebenarnya. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang apa yang kita berikan. Namun, pencerahan ini datang terlambat, di saat mereka sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengamalkannya. Transisi antara 2 dimensi. Secara fisik, pada detik kelima, tubuh mulai dingin dan kaku. Mata mungkin masih terbuka, namun pandangan kosong, tidak lagi merespons cahaya. Suara-suara di sekitarnya tidak lagi terdengar, karena indera pendengaran sudah mulai mati. Namun, di level spiritual, kesadaran justru semakin tajam. Jiwa mulai melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ini adalah momen transisi di mana seseorang tidak lagi berada di dunia fisik, tetapi belum sepenuhnya berada di dunia spiritual. Detik ke-6. Pencabutan jiwa, proses kematian. Detik ke-6 adalah klimaks dari seluruh proses. Ini adalah momen di mana malaikat Israel, atas izin Tuhan, mencabut jiwa dari tubuh. Proses ini sering digambarkan sebagai yang paling menyakitkan, tergantung pada amalan seseorang. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, proses ini digambarkan semudah menarik sehelai rambut dari tepung. Jiwa mereka keluar dengan damai, tanpa rasa sakit, seolah-olah dibebaskan dari penjara. Namun, bagi mereka yang berbuat zalim dan dosa, proses ini digambarkan sangat menyakitkan. Jiwa mereka ditarik dengan paksa, seolah-olah mencabut duri dari kain basah. Setiap serat, setiap urat, dan setiap sel di tubuh terasa ditarik dengan paksa, menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Penglihatan realitas spiritual. Pada detik ke-6 ini, saat jiwa keluar, seseorang akan melihat hal-hal yang sebelumnya tak pernah terlihat. Mereka bisa melihat malaikat Israel dengan wujud aslinya, serta malaikat-malaikat lain yang hadir. Wujud para malaikat ini juga tergantung pada amalan seseorang. Bagi orang yang beriman, malaikat akan datang dengan wajah yang ramah dan menenangkan. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka, malaikat akan datang dengan wajah yang menakutkan dan mengintimidasi. Ini adalah momen di mana seseorang menyadari bahwa semua cerita tentang surga dan neraka, tentang malaikat dan setan, adalah kenyataan. Semua keraguan sirna, dan semua yang tersisa hanyalah kepasrahan pada takdir yang telah ditentukan. Kematian fisik dan akhir dari perjuangan. Secara fisik, detik ke-6 adalah akhir dari kehidupan. Setelah jiwa keluar, tubuh menjadi tak bernyawa. Jantung berhenti berdetak, napas terhenti, dan semua fungsi tubuh berhenti total. Ini adalah momen di mana perjuangan antara hidup dan mati berakhir. Tubuh, yang selama ini menjadi wadah bagi jiwa, kini kembali ke asalnya, menjadi bagian dari tanah. Sementara itu, jiwa sudah memulai perjalanannya. Perjalanan yang akan membawanya menuju alam barzah, menunggu hari kebangkitan. Detik ke-6 ini adalah gerbang terakhir menuju kehidupan yang abadi. Detik ke-7. Transisi penuh dan awal perjalanan abadi. Detik ke-7 adalah momen di mana semua proses transisi selesai sepenuhnya. Jiwa telah terpisah dari tubuh dan memulai perjalanannya. Tubuh fisik yang ditinggalkan, kini menjadi objek yang tidak berdaya, terbaring kaku, dan mulai kehilangan kehangatan. Ini adalah momen final dari kehidupan dunia, saat benang kehidupan secara harfiah telah terputus. Bagi jiwa yang baru terbebas, kesadaran tentang realitas baru ini sangatlah nyata. Mereka bisa melihat dan mendengar, namun dalam dimensi yang berbeda. Mereka bisa menyaksikan orang-orang terkasih mereka yang menangis dan meratap di sekeliling jasadnya, tetapi mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Perasaan duka, kehilangan, dan kesedihan di pihak keluarga tidak lagi dirasakan oleh jiwa yang sudah terpisah ini. Sebagai gantinya,
Mereka merasakan sensasi lain yang tergantung pada amalan mereka. Menghadapi konsekuensi amalan. Pada detik ketujuh ini, jiwa akan mulai merasakan konsekuensi dari seluruh amal perbuatannya. Jika seseorang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan, maka jiwanya akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka akan disambut oleh para malaikat dengan wajah yang berseri-seri, dan akan dibawa ke tempat yang mulia. Mereka akan merasakan bahwa perjalanan ini adalah sebuah pembebasan, sebuah kepulangan yang telah lama dinanti-nanti. Sebaliknya, bagi mereka yang berbuat zalim dan durhaka, detik ketujuh ini adalah awal dari penderitaan. Jiwa mereka akan merasakan ketakutan, kegelisahan, dan kesengsaraan yang luar biasa. Mereka akan disambut oleh para malaikat dengan wajah yang menakutkan dan akan dibawa ke tempat yang penuh kegelapan. Mereka akan menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebuah ujian, dan mereka telah gagal. Akhir dari keraguan dan awal keyakinan mutlak. Pada titik ini, semua keraguan tentang keberadaan Tuhan, surga, neraka, dan akhirat sirna sepenuhnya. Jiwa menyaksikan dengan mata batinnya sendiri bahwa semua yang disampaikan dalam kitab suci dan ajaran agama adalah benar adanya. Tidak ada lagi ruang untuk skeptisisme, karena realitas spiritual kini terpampang di hadapan mereka. Detik ketujuh ini adalah puncak dari keyakinan mutlak. Ini adalah akhir dari kisah hidup kita di dunia, namun merupakan awal dari kisah yang tak akan pernah berakhir. Sebuah pengingat yang sangat penting bagi kita yang masih hidup, untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi 7 detik menegangkan ini, karena ia akan menentukan nasib kita selamanya. Teman-teman, 7 detik itu adalah pengingat bagi kita semua. Pengingat bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas. Setiap detik yang kita jalani, setiap perbuatan yang kita lakukan, akan menentukan bagaimana 7 detik terakhir kita nanti. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap detik yang kita miliki untuk berbuat baik. Mari kita persiapkan diri sebaik mungkin untuk pertemuan tak terhindarkan dengan malaikat Israel. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.